Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa, salam sejahtera. Semoga kita semuanya diberi kesehatan dan dalam keadaan bahagia ya. Kali ini saya berada di kebun dan akan mencari daun pepaya untuk dijadikan POC atau pupuk organik cair. Harga pupuk kimia yang kian mahal menjadikan pupuk organik cair dari daun pepaya sebagai alternatif penggantinya ya. Kita ambil kira-kira 3 daun yang agak tua ya. Daun pepaya kaya akan kandungan unsur nitrogen sehingga sangat cocok bila digunakan sebagai pupuk organik cair atau pupuk cair atau POC. Sebagai pupuk organik cair, daun pepaya mengandung vitamin A, vitamin B1, vitamin C, fosfor, dan kalium. Dari banyaknya kandungan daun pepaya tersebut akan sangat baik bila daun pepaya digunakan sebagai pupuk organik cair. Langkah-langkah pertama, kita potong-potong kecil-kecil dulu ya teman-teman. Ini sebenarnya di blender juga lebih baik atau ditumbuk juga baik. Tapi kalau kita tidak mau ribet dan kita tidak mempunyai blender, kita bisa memotong kecil-kecil kayak gini ya. Nantinya juga akan larut kok ya kalau kita potong-potong seperti ini. Selain daun pepaya, bagian tanaman pepaya lainnya yang bisa diolah menjadi pupuk organik cair yaitu kulit buah pepaya. Bahkan getah pepaya memiliki kandungan yang bisa digunakan untuk mengusir mikroorganisme pengganggu pada tanaman. Daun pepaya juga bisa digunakan untuk menyuburkan tanah, mempercepat pertumbuhan tanaman sebagai pestisida dan lain sebagainya. Bahan yang digunakan untuk membuat pupuk organik cair dari daun pepaya sangat sederhana dan sering kita jumpai sehari-hari. Ini adalah gula merah yang sudah saya cairkan ya. Itu tadi sudah selesai kita potong-potong kecil-kecil ya teman-teman. Sekarang kita masukkan cairan gula merahnya kira-kira 50 ml ya. Kalau teman-teman tidak punya cairan gula merah juga bisa menggunakan gula pasir atau molase. Simple kok ya bahannya. Kalaupun itu tidak ada ya juga tidak apa-apa kok ya teman-teman. Alangkah baiknya juga bisa kita menggunakan gula ya. Ini adalah mol dari tape singkong ya. Juga kita kasih 50 ml. Kalau teman-teman punya E4 warna kuning itu malah lebih bagus ya. Ini kita kasih air kira-kira 2-3 liter ya. Kapasitas penampungan wadah itu kan kira-kira 5 liter ya. Ini kita aduk-aduk secara merata agar semuanya tercampur secara sempurna. Ini airnya kira-kira 3 literan ya teman-teman. Jadi kita sisakan ruang 4 liter kira-kira ya. Tidak penuh-penuh, 3-4 liter. Ini nanti kita fermentasi kurang lebih 2 minggu ya, atau lebih juga malah bagus.
Ini kandungannya juga sangat tinggi nitrogen ya. Jadi teman-teman tidak usah bingung kalau membeli pupuk di pertanian atau di toko pertanian tidak ada. Ini kita bisa menggunakan daun pepaya, jadi lebih simpel dan lebih hemat ya, dan lebih organik pastinya. Ini kita sediakan wadah plastik dan karet ya. Ini kita tutup dengan rapat, kita simpan di tempat yang teduh, terhindar dari sinar matahari langsung, kira-kira 2 minggu ya, atau 16 hari. Lebih sedikit juga tidak apa-apa ya teman-teman. Nah, inilah yang sudah saya fermentasi kurang lebih 2 minggu yang lalu. Ini waktunya kita aplikasikan ke tanaman ya teman-teman. Ini kita siapkan air bersih atau air sumur, air hujan juga bisa, atau air sungai untuk mencairkan. Ini air sumur ya, air bersih. Kalau menggunakan air PDAM itu harus kita endapkan dulu ya, selama 24 jam baru kita bisa menggunakan atau bisa mencampur POC dari daun pepaya ini. Ini untuk skala rumahan ya, jadi kalau untuk sahabat tani itu ya bisa menggunakan dengan lebih banyak lagi ya, karena ini untuk skala rumahan atau skala kecil, jadi kita buatnya itu sedikit. Ini kita buka ya. Nah, inilah ya teman-teman hasilnya. Kalau sudah difermentasi kurang lebih 2 minggu itu, ini sudah hancur ya, dan tidak ada lagi daunnya atau daun-daun yang kasar itu tidak ada ya, karena sudah larut atau sudah terfermentasi secara sempurna dan sudah halus. Ini sangat bagus ya teman-teman untuk mempercepat pertumbuhan tanaman dan menjadikannya lebih hijau nanti daunnya, dan tanaman itu pastinya akan sehat ya, tanah pun juga sehat. Ini kita kasih perbandingan 1:10 ya. Ini kita masukkan ke dalam galon itu, bekas galon 2 cangkir, dan kita masukkan air bersih atau air sumur itu 20 cangkir ya. Jadi kan pas 1:10. Itu disesuaikan ya teman-teman, bisa lebih encer atau bisa lebih kental atau lebih pekat. Tapi rekomendasi kami itu lebih baik agak encer ya, jadi tidak terlalu pekat. Kalau terlalu pekat itu tanaman ya tidak baik ya, jadi mendingan kita agak encerkan saja. Ini sudah 20 gelas ya teman-teman. Kita aduk lagi, dan sisanya ini nanti buat menyiram tanaman yang lain. Sudah tidak ada daunnya lagi ya, dan sangat baunya agak gimana gitu ya. Ini tanaman jeruk purut dan tanaman tabu lampot jambu biji nanti juga kita siram ya. Kalau segini itu ya kita kasih cukup 1 cangkir saja ya.
Ini jambu biji juga kita kasih. Pemupukan itu kan tidak diukur dari banyaknya ya teman-teman, tapi dari frekuensinya dan konsistennya. Ini tanaman terong habis dimakan ayam jadi rusak daunnya. Di sini banyak ayam tetangga ya teman-teman, maksudnya saya tidak punya ayam. Ini tabu lampot jambu air juga sering saya berikan POC dari daun pepaya ini. Ini tidak berlaku hanya untuk tabu lampot saja ya, ini berlaku untuk tanaman cabai, tanaman terong, dan tanaman yang lain-lain ya. Ini kita siramkan melingkar. Disesuaikan besar kecilnya pohonnya itu ya teman-teman. Jadi kalau pohonnya agak kecil ya kita beri sedikit, kalau pohonnya agak besar ya kita kasih yang lebih banyak lagi ya cairannya. Sudah segitu dulu ya teman-teman. Terima kasih, semoga bermanfaat. Bila ini bermanfaat mohon di share ya. Terima kasih sudah menonton. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.